Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ayesa Alia Nur Hidayah. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 2440603041. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa itu fotosintesis. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan tentu saja membutuhkan makanan dan asupan nutrisi guna menunjang proses kehidupannya. Namun, tak seperti hewan dan manusia, tumbuhan memiliki cara sendiri dalam upaya menunjang kegiatan metabolisme mereka. Salah satu contoh dari aktivitas tumbuhan ini ialah proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis inilah yang nantinya akan menjadi salah satu peran kunci dalam menjaga stabilitas kehidupan di muka bumi. Lalu, apa itu fotosintesis dan apa manfaatnya bagi kehidupan? Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang apa pengertian fotosintesis dan apa manfaatnya bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Istilah fotosintesis diambil dari dua kata dalam bahasa Yunani, di mana foto artinya cahaya, sedangkan sintesis berarti penggabungan. Fotosintesis dapat diartikan sebagai suatu proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan atau makhluk hidup berklorofil dalam rangka memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbonhidrat, glukosa, dan oksigen. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Hal ini membuat fotosintesis menjadi sangat penting bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Selain karbohidrat atau glukosa, fotosintesis juga berjasa dalam menghasilkan sebagian besar oksigen yang ada pada atmosfer bumi. Fotosintesis juga merupakan salah satu cara asimilasi karbon, karena dalam prosesnya karbon bebas dari CO2 akan diikat atau difikasi sehingga bisa menjadi gula yang berperan sebagai molekul penyimpan energi. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel yang ada pada tumbuhan, akan tetapi proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan terdahulu, dapat diketahui bahwa intensitas cahaya ternyata sangat mempengaruhi laju fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh setiap spektrum cahaya. Di samping adanya perbedaan energi tersebut, faktor lain yang menjadi pembeda adalah kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya yang berbeda. Perbedaan kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya tersebut disebabkan adanya perbedaan jenis pigmen yang terkandung pada jaringan daun. Di dalam daun, terdapat fosil yang terdiri atas jaringan bunga, karang, dan jaringan pagar. Pada kedua jaringan ini terdapat kloropas yang mengandung pigmen hijau klorofil. Nah, pigmen inilah yang merupakan salah satu dari pigmen fotosintesis yang berperan penting dalam menyerap energi matahari. Dari semua jenis radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Cahaya tampak ini terbagi atas cahaya merah, cahaya hijau kuning, cahaya biru, dan cahaya violet. Masing-masing jenis cahaya ini memiliki pengaruh yang berbeda terhadap proses dan hasil fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis, di mana pigmen yang berbeda akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda pula. Pada kloroplas terdapat beberapa macam pigmen, yang mana setiap pigmen memiliki reaksi yang berbeda terhadap jenis cahaya. Sebagai contoh, klorofil A hanya akan menyerap cahaya biru, violet, dan merah,
serta berperan langsung dalam reaksi terang. Sementara klorofil B akan menyerap cahaya biru dan oranye, serta memantulkan cahaya kuning hijau, serta tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. Kloroplas hampir bisa ditemui pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, seperti daun, batang, hingga pada buah yang belum matang. Kloroplas mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang yang disebut stroma, yang dibungkus oleh dua lapisan membran dan disebut sebagai tilakoid. Di dalam membran ini terdapat ruang-ruang antar membran yang disebut lokuli. Di dalam stroma juga terdapat tumpukan lamela yang nantinya akan membentuk grana atau umpulan granum. Granum sendiri terdiri atas membran tilakoid yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang. Untuk proses terjadinya perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, nantinya akan berlangsung di dalam tilakoid dengan produk akhir berupa glukosa yang akan dibentuk di dalam stroma. Sekian penjelasan dari saya tentang fotosintesis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.